Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku kelas 12 IPS 3 khususnya, hari ini Bu Arif akan membahas materi dan latihan soal-soal yang ada di penilaian akhir semester atau latihan PAS yang baru saja Anda kerjakan pada pertemuan sebelumnya. Pada pembahasan ini saya tidak akan membahas lebih banyak. Saya hanya tekankan jawaban yang benar. Jadi untuk detailnya silahkan Anda melengkapi sendiri dengan melihat pada buku atau pada literatur yang lain. Marilah kita bahas yang pertama, materi sifat koligatif larutan. Ada 3 bab materi yang menjadi bahan untuk ulangan atau latihan ulangan ini. Yang pertama adalah sifat koligatif larutan, yang kedua redoks dan elektrokimia, dan yang ketiga adalah senyawa turunan alkana. Nanti akan kita bahas satu persatu. Untuk soal nomor 1, sifat koligatif merupakan sifat larutan yang ditentukan oleh, kita sudah paham bahwa sifat koligatif hanya ditentukan oleh jumlah zat terlarutnya atau mol zat terlarutnya. Soal nomor 2, larutan yang bukan merupakan sifat koligatif larutan adalah, kita juga sudah paham ada 4 sifat koligatif larutan, yaitu penurunan tekanan uap jenuh larutan, kenaikan titik didih larutan, penurunan titik beku larutan, dan tekanan osmotik. Jadi yang tidak termasuk adalah kenaikan tekanan uap jenuh larutan. Soal nomor 3, salah satu yang akan terjadi bila zat pelarut atau air ditambahkan zat larut etilen. Jadi pada air yang ditambahkan zat larut tentu saja akan menjadi larutan. Apa yang terjadi? Maka tentu saja berakibat pada perubahan sifat koligatifnya. Dan jawaban yang benar adalah titik didih larutan tentu saja akan semakin tinggi karena adanya zat terlarut bila dibandingkan pelarut murninya. Soal nomor 4, bila ke dalam air murni dilarutkan gula dan kemudian dipanaskan, maka yang terjadi saat pemanasan adalah ini sama dengan soal nomor 4. Jadi pengaruhnya pada tekanan uapnya akan menurun. Tekanan uap yang timbul adalah tekanan uap air karena gula tidak akan menguap. Soal nomor 5, disajikan beberapa sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi seperti penggunaan cairan tetes mata, penggunaan garam dapur untuk membunuh lintah, penggunaan garam dapur pada pembuatan es puter, penggunaan garam dapur untuk menjadikan salju. Mana yang paling tepat? Jawabannya adalah nomor 2, 3, dan 4. Namun di sini yang paling mendekati karena nomor 3 adalah penggunaan sifat koligatif penurunan titik beku, sementara yang nomor 4 adalah juga merupakan penurunan titik beku, sementara yang nomor 2 termasuk tekanan osmotik. Yang diminta di sini adalah soal untuk penurunan titik beku, maka jawaban yang benar adalah 3 dan 4. Untuk nomor 6, dari diagram PT berikut mana yang menunjukkan kenaikan titik didih. Kita tahu kenaikan titik didih dimulai dari 100. Jadi titik didih air 100 apabila larutan tentu saja akan mendidih di atas 100. Kenaikan titik didihnya ditunjukkan oleh IJ, sementara GH itu menunjukkan penurunan titik bekunya. Kemudian AB adalah garis beku air. Maaf, untuk AB-nya adalah garis uapnya, kemudian garis beku, kemudian BC-nya garis didih. Sehingga untuk titik didih airnya di sini ditunjukkan oleh I atau C,
Kemudian untuk titik didih larutannya F atau J, sementara titik beku airnya adalah A atau H, dan titik beku larutannya D atau G. Untuk soal nomor 7, berapa gram etilen glikol yang harus ditambahkan dalam 100 gram air agar membeku pada suhu minus 11,5 derajat Celcius jika diketahui Kf dan Mr-nya. Karena di sini titik beku, maka menggunakan rumus delta Tf sama dengan M kali Kf. Delta Tf-nya sendiri yaitu penurunannya sebesar 11,5. Jadi delta Tf-nya 11,5 sama dengan M kali Kf. M-nya sendiri adalah molal yang merupakan penurunan dari rumus gram dibagi mr kali 1000 per P, dimana P adalah massa pelarutnya, kemudian dikalikan Kf. Jadi silakan di kotak-katik sendiri, dihitung sendiri menggunakan kertas cakaran. Jadi delta Tf-nya 11,5, gramnya yang dicari, mr-nya 62, kemudian dikalikan 1000 per P, P-nya adalah 100, kemudian dikalikan Kf-nya, Kf-nya 1,86. Jadi saya ulang lagi, 11,5 sama dengan gram per 62 dikali 1000 per 100 dan dikalikan 1,86. Nanti akan diperoleh nilai gramnya 38, sekian gram, jadi dibulatkan menjadi 38 gram. Soal nomor 8, bila etilen glikol yang ditambahkan adalah 20%. Jadi di sini hampir sama pembahasannya. Kalau yang nomor 7 tadi titik beku, nomor 8 adalah titik didih. Rumusnya kalau titik didih berarti delta TB sama dengan M kali KB. Untuk yang non elektrolit tidak menggunakan I atau faktor Van Hoff, jadi hanya delta TB sama dengan M kali KB. M-nya sendiri gram per mr kali 1000 per P. Karena di sini 20% artinya 20 gramnya itu etilen glikol dan 80%-nya adalah air. Jadi delta TB sama dengan M-nya 20 per mr-nya 62 dikalikan 1000 per P, P-nya adalah 80, airnya tadi, baru dikalikan KB-nya 0,52. Jadi sekali lagi saya ulang, delta TB sama dengan 20 dibagi 62 kali 1000 per 80 dikalikan 0,52, nanti akan diperoleh nilai 2,1. Soal nomor 9, dalam 400 ml larutan terdapat 2,4 gram non elektrolit. Jika pada suhu 27 derajat Celcius tekanan osmotik larutannya 2,46 atmosfer dan tetapan gas R-nya sama dengan 0,082, maka MR zat tersebut adalah, di sini sifat koligatif tekanan osmotik yang memiliki rumus P sama dengan M kali R kali T. P-nya tekanan osmotik, R-nya adalah molaritas larutan yang merupakan penurunan dari rumus gram per mr kali 1000 per V, V formula larutan. Kemudian dikalikan R adalah tetapan gas dan T adalah suhu mutlak dalam Kelvin. Jadi P-nya 2,4 atmosfer, 2,46 atmosfer, kemudian M-nya tadi gramnya di sini 2,4 gram per mr yang dicari mr-nya dikalikan 1000 per formula larutan yaitu 400 dikalikan R 0,082 dikalikan T-nya 27 derajat Celcius, kalau dijadikan Kelvin ditambah 273 maka akan diperoleh suhu 300 Kelvin. Jadi saya ulang lagi, P sama dengan gram per mr kali 1000 per V dikalikan R kali T. Jadi P nya 2,46 sama dengan
2,4 gram dibagi mr kali 1000 per 400 dikalikan 0,082 dan dikalikan 300. Nanti akan ketemu nilai 60 mr nya. Demikian tadi pembahasan untuk soal-soal sifat koligatif larutan. Untuk soal-soal redoks dan elektrokimia, kemudian senyawa turunan alkana akan kita bahas selanjutnya. Terima kasih.